Ini adalah cerita drama rumah tangga awalnya dihina penjual es potong keliling ini mendapatkan rezeki besar setelah 15 tahun berjualan. Agar tidak gagal paham silahkan tonton dan simak cerita ini sampai selesai ya. Selamat menonton dan mendengarkan. Pagi itu matahari belum sepenuhnya naik ketika Raka sudah berdiri di depan rumah kontrakannya yang sempit. Udara masih dingin, tapi tangannya sudah sibuk memeriksa gerobak es potong yang catnya mengelupas dan rodanya sering berdecit. Gerobak itu bukan sekadar alat mencari nafkah, melainkan saksi hidup dari perjalanan panjang yang penuh peluh, kesabaran, dan luka yang tak selalu terlihat. Raka mengelap keringat meski matahari belum terik. Di dalam gerobak, balok-balok es sudah tersusun rapi, dibungkus kain tebal agar tidak cepat mencair. Ia menyiapkan sirup, plastik kecil, dan pisau es yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Semua dilakukan dengan gerakan yang sama, berulang, seolah tubuhnya sudah hafal tanpa perlu berpikir. 15 tahun melakukan hal yang sama membuat rutinitas ini terasa seperti napas, tak bisa ditinggalkan. Saat mendorong gerobak keluar gang sempit, suara roda yang berderit mulai menarik perhatian warga. Ada yang menoleh biasa saja, ada yang tersenyum tipis, namun tak sedikit pula yang memandang dengan tatapan meremehkan. Raka sudah terbiasa. Tatapan-tatapan itu pernah menyakitkan, tapi kini lebih sering ia terima sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Di sebuah pertigaan, sekelompok orang duduk sambil berbincang. Ketika Raka lewat, salah satu dari mereka tertawa kecil. Masih aja jualan es potong? Dari dulu nggak naik-naik hidupnya, ucapnya setengah berbisik, tapi cukup keras untuk didengar. Raka mendengarnya. Jelas. Namun ia memilih menunduk dan terus berjalan. Dadanya terasa sesak, tapi ia menahan napas panjang. Ia sudah belajar bahwa membalas hanya akan menguras tenaga yang seharusnya dipakai untuk bertahan hidup. Dulu, saat pertama kali berjualan, Raka masih sering membantah. Ia masih memiliki harapan untuk didengar dan dihargai. Namun seiring waktu, ia menyadari bahwa tidak semua orang mau memahami perjuangan orang lain. Sejak saat itu, ia memilih diam, bukan karena lemah, tetapi karena ingin tetap waras. Raka bukan tidak punya mimpi. Ia pernah bercita-cita memiliki usaha sendiri yang lebih besar. Pernah membayangkan punya rumah kecil yang layak, tanpa bocor saat hujan. Pernah berharap suatu hari orang-orang akan menyebut namanya dengan hormat, bukan ejekan. Tapi hidup seringkali tidak berjalan secepat harapan. Pelanggan pertamanya pagi itu adalah seorang anak kecil yang datang bersama ibunya. Raka melayani dengan senyum tulus, memotong es dengan hati-hati agar tidak melukai tangan. Ia selalu memastikan ukuran dan rasa sesuai, meski keuntungan yang ia dapat sangat tipis. Baginya, kejujuran lebih penting daripada untung besar sesaat. "Terima kasih, Pak," kata sang ibu sebelum pergi. Ucapan sederhana itu cukup membuat hati Raka sedikit hangat. Namun, tidak lama kemudian, rasa hangat itu kembali pudar ketika ia melewati pasar. Beberapa pedagang lain memandangnya sambil tersenyum sinis. Ada yang dulu memulai usaha bersama Raka, tapi kini sudah punya toko sendiri. Perbandingan itu sering muncul, tanpa diminta, di kepalanya sendiri. 15 tahun, Rak, 15 tahun, dan kamu masih di sini, gumamnya pelan. Ia berhenti sejenak di pinggir jalan, menegakkan punggung yang terasa pegal. Tangannya kasar, penuh bekas luka kecil akibat pisau es dan dinginnya balok es setiap hari. Tangannya adalah bukti nyata dari kerja keras yang jarang dipuji. Di balik semua hinaan, Raka menyimpan satu keyakinan yang tak pernah ia ucapkan dengan lantang, rezeki tidak pernah salah alamat. Ia percaya, selama ia bekerja dengan cara yang baik,
suatu hari Tuhan akan menunjukkan jalannya, meski entah kapan dan bagaimana. Menjelang siang, panas mulai menyengat. Es di gerobak mulai mencair lebih cepat dari biasanya. Raka mempercepat langkah, berharap dagangannya habis sebelum semuanya berubah jadi air. Di tengah lelah dan haus, ia kembali mendengar suara tawa dari kejauhan. Kali ini lebih keras. Kalau rajin begini tapi tetap miskin, buat apa? Seseorang berseru sambil tertawa. Langkah Raka sempat terhenti. Dadanya bergemuruh. Ada amarah, ada sedih, ada rasa ingin menyerah. Namun ia mengingat kembali alasan ia memulai semua ini, bertahan hidup dengan cara yang jujur, tanpa menginjak siapapun. Ia menarik napas panjang, lalu mendorong kembali gerobaknya. Setiap langkah terasa berat, tapi juga penuh tekad. Hari itu berakhir seperti hari-hari sebelumnya, tanpa keajaiban, tanpa perubahan besar. Namun di dalam diri Raka, ada sesuatu yang tetap hidup, keteguhan untuk tidak berhenti, meski dunia seolah tak peduli. Ia tidak tahu bahwa semua hinaan, semua kesabaran, dan semua langkah kecil hari ini sedang mengarah pada satu titik besar dalam hidupnya. Satu titik yang kelak akan membuat semua orang terdiam. Dan tanpa Raka sadari, perjalanan menuju rezeki besar itu baru saja benar-benar dimulai. Pagi kembali datang dengan cara yang sama, sunyi, dingin, dan tidak pernah menunggu siapapun. Raka terbangun sebelum azan subuh berkumandang. Tubuhnya terasa pegal, seolah semalam ia tidak benar-benar beristirahat. Namun tidak ada pilihan selain bangkit. Hidup tidak pernah memberi waktu untuk mengeluh terlalu lama. Ia duduk di tepi ranjang tipisnya, memijat lutut yang mulai sering nyeri. Usia dan kelelahan bertahun-tahun mulai menagih balas. Dulu, mendorong gerobak seharian terasa ringan. Sekarang, setiap langkah membutuhkan tekad lebih besar. Tapi Raka tahu satu hal, jika ia berhenti, tak ada siapapun yang akan menolongnya. Saat mendorong gerobak keluar, pikirannya masih dipenuhi kejadian kemarin. Kata-kata orang yang menertawakan pekerjaannya terus terngiang, seperti suara yang tidak bisa dikecilkan. Anehnya, hinaan itu tidak selalu datang dari orang asing. Justru seringkali dari mereka yang pernah mengenalnya dengan baik. Di sebuah sudut jalan, Raka bertemu Arman, teman lamanya. Dulu mereka sama-sama berjualan kecil-kecilan. Kini Arman berpakaian rapi, membawa ponsel mahal, dan tampak tergesa. Masih setia sama gerobak itu? Arman bertanya sambil tertawa kecil. Raka tersenyum tipis. Iya. Masih di sini. Arman mengangguk, lalu berkata pelan namun menusuk, kamu itu baik, Rak. Tapi terlalu pasrah. Hidup harus berani ambil risiko. Kalau enggak, ya begini terus. Kalimat itu terdengar seperti nasihat, tapi Raka merasakan ada rasa merendahkan di dalamnya. Ia hanya mengangguk. Dalam hati, ia ingin berkata bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama. Tidak semua orang bisa mengambil risiko tanpa takut kehilangan segalanya. Setelah Arman pergi, Raka berdiri terpaku beberapa detik. Dadanya terasa berat. Ia bukan iri, tapi ada perasaan gagal yang tak bisa ia sangkal. 15 tahun berlalu, dan ia masih berada di titik yang sama, setidaknya di mata orang lain. Di siang hari, ia berhenti di dekat sekolah. Anak-anak berlarian membeli es. Raka selalu berhati-hati melayani mereka, memastikan semuanya aman dan rapi. Namun dari kejauhan, beberapa orang dewasa berbisik. Kasihan, ya. Dari dulu nggak berubah hidupnya. Kerja keras tapi nasibnya segitu-gitu aja.
Raka mendengar semuanya. Kata-kata itu tidak diteriakkan, tapi justru itulah yang membuatnya lebih menyakitkan. Ia merasa seperti objek pembicaraan, bukan manusia dengan perasaan. Ada masa ketika Raka mencoba membuktikan diri. Ia pernah bekerja lebih lama, berkeliling lebih jauh, bahkan menekan pengeluaran hingga hampir tidak makan layak. Tapi hasilnya tetap sama. Setiap kegagalan kecil menumpuk menjadi keraguan besar. Sore itu, hujan turun tiba-tiba. Jalanan basah, roda gerobak makin berat. Raka berteduh di bawah atap toko yang sudah tutup. Di sana, ia mendengar dua orang berbincang tanpa sadar bahwa Raka berada tak jauh dari mereka. Kalau aku jadi dia, malu sih. Umur segitu masih jualan es keliling. Raka memejamkan mata. Bukan karena ingin marah, tapi karena ingin menahan perasaan yang tiba-tiba memuncak. Ada luka yang tidak terlihat, tapi terasa nyata. Luka dari kata-kata. Dalam diam, Raka bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar tidak berguna? Apakah semua usahaku selama ini sia-sia? Namun di tengah pikiran gelap itu, ingatannya melayang pada wajah-wajah pelanggan kecil yang tersenyum, pada ucapan terima kasih sederhana, pada keyakinan lama yang dulu ia pegang erat. Ia sadar, luka dari kata-kata orang lain memang menyakitkan, tapi menyerah akan jauh lebih menyakitkan. Malamnya, Raka pulang dengan tubuh basah dan dagangan yang tidak habis. Ia duduk di dalam rumah kontrakan, menatap gerobaknya dari kejauhan. Gerobak itu seperti cermin hidupnya. Tua, sering diremehkan, tapi masih berdiri. Kalau dunia terus merendahkanmu, jangan ikut merendahkan dirimu sendiri, ucapnya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Malam itu, Raka berdoa dengan cara yang sederhana. Tidak meminta kekayaan besar. Ia hanya meminta kekuatan untuk bertahan dan keyakinan bahwa kesabarannya tidak akan sia-sia. Ia belum tahu kapan hidupnya akan berubah. Namun satu hal mulai jelas, kata-kata bisa melukai, tapi tidak akan mampu menghentikan orang yang memilih tetap berjalan. Dan di balik luka yang ia pendam hari itu, sedang tumbuh kesabaran yang kelak menjadi pondasi dari rezeki besar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari Raka berjalan seperti roda gerobaknya, berputar di tempat yang sama, mengeluarkan bunyi berdecit, namun tetap bergerak maju. Tidak ada yang benar-benar berubah dari luar. Jalan yang ia lewati tetap sama, wajah-wajah yang memandanginya pun itu-itu saja. Namun di dalam dirinya, sesuatu perlahan diuji hingga batas paling dalam. Pagi itu, Raka bangun dengan rasa lelah yang berbeda. Bukan hanya tubuhnya yang letih, tetapi juga hatinya. Ada keinginan untuk diam lebih lama di atas kasur tipisnya, menunda sejenak kenyataan. Namun kebiasaan menang. Ia bangkit, mengambil air, dan bersiap seperti biasa. Saat mengikat kain penutup es, tangannya bergetar sedikit. Ia menatap balok es yang dingin dan keras, lalu teringat betapa sering ia merasa hidupnya sama dinginnya, tanpa perhatian, tanpa penghargaan. 15 tahun bukan waktu yang singkat. Banyak orang sudah berganti pekerjaan, naik jabatan, atau setidaknya hidup lebih nyaman. Raka masih di sini. Di tengah perjalanan, ia bertemu seorang penjual lain yang baru memulai usaha. Wajahnya masih penuh semangat, suaranya lantang menawarkan dagangan. Raka tersenyum tipis. Ia teringat dirinya sendiri bertahun-tahun lalu, penuh harapan, percaya bahwa kerja keras akan cepat membuahkan hasil. "Pak, sudah lama jualan?" tanya pemuda itu ramah. "Cukup lama," jawab Raka singkat. "Kalau boleh tahu, kok masih keliling? Nggak kepikiran buka kios?"
Pertanyaan itu polos, tanpa niat merendahkan. Tapi tetap terasa seperti sentilan kecil. Raka menghela napas pelan. Semua orang punya jalan masing-masing, katanya akhirnya. Sepanjang hari itu, pembeli sepi. Panas terik membuat es cepat mencair, sementara pengunjung justru berkurang. Raka tetap berkeliling, meski hatinya mulai dihantui pikiran yang sama berulang-ulang. Sampai kapan aku begini? Ia berhenti di bawah pohon besar, mengelap keringat. Di sana, ia mengeluarkan buku kecil dari saku bajunya, catatan sederhana berisi pengeluaran dan pemasukan harian. Angkanya nyaris tidak berubah dari tahun ke tahun. Tidak turun drastis, tapi juga tidak naik. Stabil, namun menyakitkan. Pernah ada masa ketika Raka hampir berhenti. Beberapa tahun lalu, seorang kenalan menawarinya pekerjaan dengan penghasilan lebih cepat. Namun ada syarat yang membuat Raka ragu. Ia menolak. Keputusan itu sering menghantuinya. Apakah ia terlalu keras pada dirinya sendiri? Atau terlalu takut mencoba? Sore itu, seorang pelanggan lama datang. Seorang pria paruh baya yang sering membeli es sejak bertahun-tahun lalu. Kamu nggak pernah berubah, ya? Katanya sambil tersenyum. Raka tertawa kecil. Mungkin memang belum waktunya berubah. Pria itu mengangguk. Yang penting kamu jujur. Sekarang susah cari orang kayak gitu. Kalimat sederhana itu terasa seperti air di tengah panas. Tidak menyelesaikan semua masalah, tapi cukup memberi kekuatan untuk melangkah satu hari lagi. Malam menjelang, dan Raka pulang dengan dagangan masih tersisa. Ia duduk di depan rumah kontrakan, menatap langit gelap. Ada rasa iri ketika melihat rumah-rumah terang di sekelilingnya. Namun ia juga tahu, setiap orang punya perjuangan yang tidak selalu terlihat. Di dalam sunyi, Raka berbicara pada dirinya sendiri. Kesetiaan ini mungkin tidak dilihat siapapun, tapi aku tahu aku tidak berkhianat pada diriku sendiri. Ia memilih bertahan bukan karena tidak punya pilihan, melainkan karena ia percaya pada nilai yang ia pegang. Kesetiaan Raka pada pekerjaannya bukan tentang keras kepala. Itu tentang menjaga harga diri. Tentang memilih jalan yang mungkin lebih lambat, tapi tidak melukai siapapun. Tentang percaya bahwa sesuatu yang baik, meski kecil, akan menemukan jalannya sendiri. Malam itu, Raka tertidur dengan tubuh lelah dan pikiran berat. Ia tidak tahu bahwa kesetiaan yang selama ini tak terlihat itu sedang diperhatikan oleh seseorang yang kelak menjadi bagian penting dari perubahan besar dalam hidupnya. Dan tanpa ia sadari, di tengah kesetiaannya yang sunyi, takdir sedang menyiapkan langkah berikutnya. Musibah tidak pernah datang dengan aba-aba. Ia muncul diam-diam, tepat ketika seseorang merasa sudah terlalu lelah untuk kembali diuji. Bagi Raka, hari itu dimulai seperti hari-hari sebelumnya, sunyi, berat, dan penuh kewajiban. Namun ia belum tahu, pagi itu akan menjadi salah satu hari paling menentukan dalam hidupnya. Saat mendorong gerobak keluar gang, roda kanan tiba-tiba tersendat. Raka menghentikan langkah, memeriksa bagian bawah gerobak. Bautnya longgar, kayu penopang mulai retak. Ia mencoba mendorong perlahan, tapi suara berderi terdengar lebih keras dari biasanya. Jantungnya berdegup tak nyaman. Gerobak itu bukan sekadar alat kerja. Tanpanya, ia kehilangan segalanya. Di tengah jalan, kekhawatirannya terbukti. Roda gerobak terlepas, membuatnya hampir terjatuh. Balok es di dalam gerobak bergeser, beberapa retak dan mulai mencair. Orang-orang yang lewat menoleh, sebagian membantu, sebagian hanya menonton. Sudah tua, gerobaknya juga tua, terdengar seseorang berkomentar ringan,
disambut tawa kecil. Raka menelan ludah. Ia memungut roda yang terlepas dengan tangan gemetar. Di kepalanya, angka-angka mulai bermunculan, biaya perbaikan, es yang rusak, hari tanpa pemasukan. Semua itu terasa terlalu berat untuk ditanggung. Ia memutuskan kembali pulang. Hari itu, ia tidak berjualan. Sepanjang jalan, langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Seolah setiap meter mengingatkannya bahwa hidupnya sedang berada di titik paling rapuh. Di rumah kontrakan, Raka duduk menatap gerobak yang teronggok tak berdaya. Tangannya mengelus kayu yang retak, ket yang mengelupas, besi yang berkarat. 15 tahun. 15 tahun hidupnya bergantung pada benda ini. Kalau gerobak ini berhenti, aku juga berhenti, gumamnya lirih. Ia menghitung uang tabungan di kaleng kecil. Jumlahnya bahkan tidak cukup untuk memperbaiki semuanya. Untuk pertama kalinya, pikiran yang selama ini ia tepis muncul dengan jelas, mungkin ini tanda untuk berhenti. Sore itu, hujan turun deras. Raka duduk di dalam rumah, mendengarkan suara air menghantam atap seng. Suara itu menambah kesunyian di hatinya. Ia teringat semua hinaan, semua tatapan meremehkan, semua tahun yang terasa berjalan di tempat. Apa gunanya bertahan kalau hasilnya begini terus? Katanya pelan, nyaris seperti pengakuan dosa pada dirinya sendiri. Malamnya, seorang tetangga datang berkunjung. Melihat gerobak Raka, ia menggeleng pelan. "Ra, mungkin sudah waktunya cari kerja lain. Jangan maksain diri," katanya tanpa maksud jahat. Kalimat itu sederhana, tapi menjadi pukulan terakhir. Setelah tetangganya pergi, Raka duduk lama dalam diam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mempertimbangkan untuk menyerah. Namun di tengah keputusasaan itu, pandangannya jatuh pada pisau es yang selalu ia simpan rapi. Benda kecil itu mengingatkannya pada setiap pagi yang ia lalui, pada setiap senyum pelanggan, pada setiap doa yang ia panjatkan diam-diam. Ia mengambil pisau itu, menggenggamnya erat, lalu meletakkannya kembali. Tangannya bergetar. Matanya berkaca-kaca. "Aku capek, tapi aku belum kalah," ucapnya lirih. Raka menghabiskan malam itu tanpa tidur. Ia berdoa dengan kata-kata sederhana, penuh kejujuran. Bukan meminta keajaiban besar, melainkan jalan keluar, sekecil apapun. Keesokan paginya, hujan telah reda. Cahaya matahari masuk melalui celah pintu. Raka bangun dengan mata sembab, namun ada tekad yang kembali menyala, meski redup. Ia belum tahu bagaimana caranya, tapi ia memutuskan satu hal, ia akan mencoba sekali lagi. Ia mendorong gerobak yang rusak ke bengkel kecil di ujung jalan, berharap masih ada harapan. Langkahnya berat, tapi hatinya lebih berat jika harus menyerah tanpa mencoba. Raka belum tahu bahwa keputusan sederhana untuk tidak berhenti hari itu adalah awal dari perubahan besar. Ia tidak sadar bahwa di saat ia merasa paling jatuh, justru saat itulah hidup sedang bersiap mengangkatnya. Dan di balik gerobak tua yang hampir menyerah itu, takdir sedang mengetuk pintu, pelan, tapi pasti. Bengkel kecil di ujung jalan itu tampak sepi. Bau oli dan besi tua menyambut Raka saat ia mendorong gerobaknya yang pincang masuk ke halaman. Seorang pria paruh baya sedang duduk di bangku kayu, membersihkan tangannya dengan lap kain yang sudah lusuh. "Bisa dibantu, Pak?" tanya pria itu. Raka menjelaskan kondisi gerobaknya dengan suara pelan. Ia tidak berani berharap banyak. Dalam benaknya, ia hanya ingin tahu apakah gerobak itu masih bisa diselamatkan atau tidak. Pria itu memeriksa roda, baut, dan rangka gerobak dengan teliti. "Masih bisa," katanya akhirnya.
tapi perlu diperbaiki pelan-pelan. Biayanya? Raka bertanya ragu. Pria itu menyebutkan angka. Raka terdiam. Jumlah itu lebih besar dari yang ia miliki. Ia menunduk, mencoba tersenyum. Kalau begitu, mungkin saya perbaiki sedikit dulu, Pak. Sisanya nanti, ucap Raka hati-hati. Pria itu menatap Raka beberapa detik, lalu mengangguk. Kita lihat nanti. Perbaikan dilakukan sederhana. Tidak sempurna, tapi cukup agar gerobak bisa dipakai lagi. Saat hendak membayar, Raka menyerahkan uang yang ada, sambil meminta maaf karena belum bisa melunasi semuanya. Tidak apa-apa, kata pria itu. Nanti kalau sudah ada, baru dilunasi. Ucapan itu terasa seperti beban yang sedikit terangkat. Raka mengucapkan terima kasih berkali-kali sebelum pergi. Ia tidak tahu bahwa kebaikan seringkali berputar kembali dengan cara yang tak terduga. Dalam perjalanan pulang, Raka melihat seorang pria berdiri kebingungan di pinggir jalan. Tasnya tergeletak di tanah, wajahnya pucat. Orang-orang berlalu lalang tanpa berhenti. Raka memperlambat langkah, lalu berhenti. Pak, kenapa? Tanyanya. Pria itu mengaku baru saja kehilangan dompet dan ponselnya. Ia tampak cemas, berkali-kali menengok ke sekeliling. Raka mendengarkan dengan sabar, meski pikirannya sebenarnya sedang dipenuhi masalah sendiri. Tanpa berpikir panjang, Raka menawarkan air minum dan tempat berteduh di bawah pohon. Ia bahkan memberi sebungkus es potong agar pria itu sedikit tenang. Bukan karena kasihan, tapi karena baginya, membantu orang lain adalah hal yang wajar. Terima kasih, ucap pria itu tulus. Banyak orang lewat, tapi cuma kamu yang berhenti. Raka tersenyum. Saya cuma melakukan apa yang saya bisa. Tak lama kemudian, seseorang datang mengembalikan dompet milik pria itu. Wajah pria tersebut berubah lega. Ia menghitung isi dompet, memastikan semuanya utuh. Saat hendak memberi imbalan, Raka menolak halus. Tidak perlu, Pak. Saya juga cuma penjual es keliling. Pria itu terdiam, menatap Raka dengan pandangan berbeda. Justru itu, katanya pelan. Sebelum berpisah, pria itu menanyakan nama Raka dan apa pekerjaannya. Raka menjawab jujur, tanpa rasa malu. Ia tidak menyebutkan kesulitannya, tidak pula mengeluh. Ia hanya bercerita singkat tentang kesehariannya. Kalau suatu hari kita bertemu lagi, kata pria itu sambil tersenyum, saya ingin membalas kebaikanmu. Raka mengangguk, tanpa menaruh harapan apapun. Ia sudah terlalu sering berharap dan kecewa. Baginya, kebaikan tidak perlu dicatat untuk ditagih kembali. Hari itu, dagangannya memang tidak habis. Tapi entah mengapa, hatinya terasa lebih ringan. Ada rasa hangat yang tidak datang dari uang, melainkan dari keyakinan bahwa ia masih menjadi manusia yang utuh. Malamnya, Raka duduk di depan rumah, menatap langit yang cerah. Ia teringat wajah pria asing itu, lalu menghela napas pelan. Kalau memang hidupku belum berubah, setidaknya aku tidak berubah menjadi pahit, katanya dalam hati. Ia tidak tahu bahwa pertemuan singkat itu sedang disimpan rapi oleh takdir. Bahwa kebaikan kecil yang ia lakukan tanpa pamrih telah dilihat oleh orang yang tepat, di waktu yang tepat. Dan tanpa Raka sadari, benih perubahan itu sudah tertanam. Ia hanya perlu waktu untuk tumbuh. Beberapa hari setelah pertemuan singkat di pinggir jalan itu, hidup Raka kembali berjalan seperti biasa. Ia mendorong gerobak yang kini sedikit lebih kokoh, meski masih tampak tua dan lusuh.
Tidak ada tanda-tanda keajaiban. Tidak ada kabar baik yang datang tiba-tiba. Jika bukan karena ingatan samar tentang pria yang pernah ia tolong, Raka hampir yakin bahwa hari itu hanyalah bagian dari rutinitas tanpa akhir. Namun suatu siang, ketika Raka berhenti di depan sebuah ruko untuk berteduh dari panas, sebuah mobil berhenti tak jauh darinya. Dari dalam mobil itu, turun seorang pria yang wajahnya terasa familiar. Raka mengerutkan kening, mencoba mengingat. "Pak Raka?" sapa pria itu lebih dulu. Raka terkejut. "Iya, Bapak." Pria itu tersenyum. "Kita bertemu beberapa hari lalu. Di pinggir jalan. Saya yang kehilangan dompet." Raka terdiam sejenak, lalu tersenyum canggung. "Oh, iya, Pak. Sehat. Sehat. Dan saya sengaja mencari kamu," jawab pria itu jujur. Raka merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ada rasa canggung, juga heran. Tidak pernah terlintas di pikirannya bahwa pertemuan itu akan berlanjut. Mereka duduk di bangku depan ruko. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Hadi, seorang pengusaha yang sedang mengembangkan usaha makanan ringan. Ia bercerita bahwa sejak hari itu, ia terus memikirkan sikap Raka yang menolong tanpa pamrih. "Banyak orang baik," kata Hadi, "tapi tidak banyak yang tetap baik saat mereka sendiri sedang kesulitan." Raka hanya tersenyum, menunduk. Ia tidak tahu harus menanggapi bagaimana. Hadi lalu mengutarakan niatnya. Ia sedang mencari mitra kecil untuk mendistribusikan produknya di lingkungan sekitar. Bukan pekerjaan besar, bukan pula janji kaya mendadak. Tapi kesempatan untuk menambah penghasilan secara jujur. "Saya melihat kamu rajin, sabar, dan dipercaya orang. Itu lebih berharga dari modal uang," kata Hadi. Raka terdiam lama. Kata-kata itu terdengar terlalu baik untuk seseorang sepertinya. Di kepalanya, ketakutan mulai muncul. Bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau aku mengecewakan? "Saya cuma penjual es keliling, Pak," ucap Raka akhirnya. "Takutnya saya nggak sanggup." Hadi mengangguk. "Justru karena itu saya percaya. Kamu tidak berjanji berlebihan." Kesempatan itu tidak langsung diterima. Raka meminta waktu untuk berpikir. Sepanjang sisa hari itu, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Ada harapan yang mulai tumbuh, tapi juga ketakutan yang menahan. Malamnya, Raka duduk sendiri di rumah. Ia menatap gerobaknya, lalu memejamkan mata. 15 tahun hidupnya berjalan di jalur yang sama. Apakah ia siap melangkah ke jalur baru, meski hanya sedikit? Ia teringat kata-kata hinaan, rasa hampir menyerah, dan kebaikan kecil yang ia lakukan tanpa harapan. Semua itu terasa seperti potongan puzzle yang mulai membentuk gambar utuh. Keesokan harinya, Raka menemui Hadi. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Saya mau mencoba, Pak. Tapi saya ingin tetap jujur seperti sekarang." Hadi tersenyum lebar. "Itu yang saya harapkan." Kerja sama itu dimulai perlahan. Raka tetap berjualan es, namun kini ia juga membawa titipan kecil. Awalnya tidak mudah. Ada pelanggan yang ragu, ada hari-hari tanpa hasil tambahan. Namun Raka melakukannya dengan kesabaran yang sama seperti selama ini. Sedikit demi sedikit, hasil mulai terasa. Tidak besar, tapi cukup untuk membuat napasnya lebih lega. Untuk pertama kalinya, Raka merasakan perubahan nyata, bukan karena keajaiban besar, melainkan karena kesempatan yang datang pada orang yang siap. Raka belum tahu sejauh mana langkah ini akan membawanya.
Namun satu hal kini jelas, hidupnya tidak lagi diam di tempat. Dan tanpa ia sadari, kesempatan kecil ini hanyalah awal dari rezeki besar yang telah menunggunya selama 15 tahun. Perubahan dalam hidup Raka tidak datang dengan suara gemuruh. Ia hadir pelan, hampir tak terlihat, seperti tunas kecil yang tumbuh di sela tanah keras. Namun justru di saat itulah, ujian baru bermunculan, bukan dari keadaan, melainkan dari manusia. Sejak membawa titipan dagangan tambahan, langkah Raka menjadi sedikit lebih ringan. Penghasilannya memang belum besar, tetapi cukup untuk menutup kebutuhan tanpa rasa cemas berlebihan. Wajahnya mulai terlihat lebih tenang. Senyumnya lebih sering muncul, meski tetap sederhana. Namun perubahan kecil itu rupanya tidak luput dari perhatian orang-orang sekitar. "Wah, sekarang jualannya nambah, ya?" kata seseorang dengan nada setengah bercanda. "Iya, lumayan," jawab Raka singkat. Beberapa orang tersenyum tulus. Tapi sebagian lainnya justru memandang sinis. Bagi mereka, perubahan Raka terasa janggal, bahkan mengganggu. Ada bisik-bisik yang mulai terdengar. Paling juga cuma sementara. Penjual es mau sok-sokan naik kelas. Raka mendengar, tapi memilih diam. Ia sudah terlalu lama hidup dengan hinaan untuk terkejut. Namun kali ini, ada rasa berbeda. Ia tidak lagi merasa kecil seperti dulu, tapi juga tidak ingin membalas dengan kesombongan. Di pasar, Arman, teman lamanya, kembali menyapanya. Kali ini dengan tatapan yang berbeda. "Sekarang kelihatan beda, Rak," katanya. "Sudah mulai sukses, ya?" Nada bicaranya sulit ditebak, antara bercanda dan menyindir. Raka tersenyum kecil. "Belum. Masih belajar," jawabnya jujur. Arman tertawa singkat. "Hati-hati. Orang kaya kita, kalau sedikit naik, biasanya langsung jatuh lagi." Kata-kata itu terasa seperti peringatan, tapi juga seperti doa buruk. Raka menahan napas. Dulu, ucapan seperti itu akan membuatnya goyah. Sekarang, ia memilih menjadikannya pengingat agar tetap rendah hati. Namun ujian tidak berhenti di sana. Suatu hari, salah satu pelanggan lama meragukan dagangannya. "Sekarang jualannya macam-macam, kualitasnya masih sama nggak?" tanyanya curiga. Pertanyaan itu menyakitkan. Raka selalu menjaga kualitas, bahkan sejak dulu. Ia menjelaskan dengan sabar, meski hatinya terasa perih. Ia sadar, kepercayaan adalah hal yang rapuh, sekali goyah, sulit kembali. Malam itu, Raka duduk termenung. Perubahan yang ia jalani ternyata tidak hanya membawa harapan, tetapi juga tekanan. Ada ketakutan lama yang muncul kembali. Bagaimana kalau semua ini benar-benar hanya sementara? Ia teringat masa lalu, saat ia berada di titik paling rendah. Saat hinaan terasa mutlak dan tak terbantahkan. Kini, meski mulai bangkit, hinaan itu tetap ada, hanya bentuknya yang berbeda. Namun satu hal berubah, cara Raka menyikapinya. Ia tidak lagi menjadikan hinaan sebagai alasan untuk berhenti. Justru ia menjadikannya cermin untuk tetap menjaga sikap. Ia bekerja lebih rapi, lebih teliti, lebih sabar. Ia tidak ingin keberhasilannya, sekecil apapun, menjadi alasan untuk merendahkan orang lain. Beberapa hari kemudian, Hadi kembali menemuinya. Ia melihat perubahan pada Raka. "Kamu capek?" tanyanya. "Capek, Pak. Tapi bukan capek yang ingin berhenti," jawab Raka jujur. Hadi tersenyum. "Itu tanda kamu sedang naik. Orang yang naik
selalu diuji oleh pandangan orang lain. Kalimat itu menguatkan Raka. Ia mulai menyadari bahwa ujian bukan tanda kegagalan, melainkan pertanda pertumbuhan. Dan pertumbuhan memang sering terasa tidak nyaman. Di akhir hari, saat Raka menutup gerobaknya, ia menatap jalan yang sudah ia lalui bertahun-tahun. Jalan itu masih sama. Namun langkahnya kini berbeda, lebih mantap, lebih sadar arah. Ia belum sampai tujuan. Tapi ia juga tidak lagi berjalan tanpa harapan. Dan di balik cemoohan yang masih terdengar, rezeki Raka justru sedang bersiap menunjukkan wujudnya yang sesungguhnya. Perubahan itu tidak datang dalam satu malam. Namun ketika Raka menyadarinya, hidupnya sudah tidak lagi sama. Ia tidak tiba-tiba menjadi orang berada, tetapi untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, ia tidak lagi hidup dalam kecemasan yang terus-menerus. Pagi-pagi, Raka membuka kaleng tabungannya dan terdiam cukup lama. Bukan karena jumlahnya besar, melainkan karena kini ia bisa menabung tanpa harus mengorbankan makan atau kebutuhan dasar. Hal kecil itu terasa seperti kemenangan besar. Gerobaknya juga mulai berubah. Ket yang mengelupas mulai diganti, roda yang dulu sering macet kini berputar lebih lancar. Perubahan fisik itu menjadi simbol dari perubahan hidupnya, perlahan tapi nyata. Saat berkeliling, Raka mulai melihat wajah-wajah yang berbeda. Orang-orang yang dulu sekadar menoleh kini menyapa. Ada yang bertanya kabar, ada yang tersenyum. Beberapa bahkan mulai memanggil namanya dengan nada hormat. Pak Raka, hari ini jualannya apa aja? Pertanyaan sederhana itu membuat dadanya terasa hangat. Dulu, tak banyak yang peduli pada namanya. Dagangan tambahan yang ia bawa mulai dikenal. Pelanggan percaya karena Raka tidak pernah memaksa. Ia menjelaskan dengan jujur, dan jika orang tidak tertarik, ia tidak kecewa. Justru sikap itulah yang membuat orang kembali. Hadi memperluas kerja sama. Raka diberi tanggung jawab lebih besar, masih dalam batas kemampuannya. Ia belajar mencatat, mengatur stok, dan berkomunikasi lebih rapi. Semua hal yang dulu terasa asing kini ia jalani dengan tekun. Namun yang paling terasa bukanlah peningkatan penghasilan, melainkan perubahan dalam cara Raka memandang dirinya sendiri. Ia tidak lagi menunduk saat berjalan. Bukan karena sombong, tapi karena ia akhirnya berdamai dengan dirinya. Suatu sore, Raka melewati tempat yang dulu sering menjadi sumber ejekan. Kali ini, orang-orang yang duduk di sana justru memandangnya dengan diam. Tidak ada tawa, tidak ada komentar. Hanya keheningan yang jujur. Ia menyadari sesuatu, hasil yang nyata tidak membutuhkan pembelaan. Raka tetap menjaga kebiasaan lamanya. Ia masih bangun pagi, masih menyapa dengan sopan, masih membantu sebisanya. Ia tidak ingin keberhasilannya mengubah hatinya. Karena ia tahu, apa yang membuatnya sampai ke titik ini bukan kecerdikan, melainkan keteguhan. Malam itu, ia duduk di depan rumah, memandang gerobak yang kini tampak lebih rapi. Ia tersenyum kecil. 15 tahun yang terasa seperti jalan panjang tanpa ujung, kini mulai menunjukkan arah. Ia teringat masa-masa ketika ia hampir menyerah. Saat gerobak rusak, saat tabungan habis, saat hinaan terasa terlalu berat. Semua itu kini seperti cerita lama yang tetap hidup sebagai pengingat. Namun Raka tahu, perjalanannya belum selesai. Rezeki besar yang dijanjikan hidup belum sepenuhnya tiba. Ini baru awal dari sesuatu yang lebih luas. Dan ketika hasil tak lagi bisa disangkal, satu hal menjadi pasti. Orang yang sabar mungkin tertinggal lama, tapi ketika ia melangkah maju, langkahnya sulit dihentikan.
Perubahan hidup Raka kini tidak lagi bisa disembunyikan. Bukan karena ia memamerkan apapun, melainkan karena hasil dari kerja keras dan kesabarannya sudah terlihat dengan sendirinya. Orang-orang yang dulu hanya mengenalnya sebagai penjual es potong keliling kini mulai menyebut namanya dengan nada berbeda, lebih pelan, lebih berhati-hati. Suatu siang, Raka mendapat undangan untuk menghadiri acara kecil di lingkungan pasar. Acara sederhana, namun di sanalah banyak wajah lama berkumpul. Wajah-wajah yang dulu sering menatapnya dengan ejekan, kini menatapnya dengan rasa ingin tahu. Raka datang tanpa rasa takut. Ia berpakaian sederhana, sama seperti biasanya. Tidak ada keinginan untuk menunjukkan bahwa hidupnya telah berubah. Ia hanya ingin hadir sebagai dirinya sendiri. Di tengah acara, Arman menghampirinya. Wajahnya tampak canggung. "Rak, lama nggak ngobrol," katanya. "Iya," jawab Raka ramah. "Apa kabar?" Pertanyaan itu sederhana, tapi membuat Arman terdiam sejenak. Dulu, dialah yang sering memberi komentar menyakitkan. Kini, ia tampak ragu, seolah menimbang kata-katanya sendiri. "Aku dengar usahamu berkembang," ucap Arman akhirnya. Raka mengangguk pelan. Sedikit demi sedikit. Tidak ada nada bangga dalam suaranya. Justru itulah yang membuat suasana menjadi jujur. Arman menarik napas panjang. "Dulu, aku sering ngomong sembarangan," katanya pelan. "Maaf." Raka menatapnya. Ada banyak kenangan pahit yang muncul seketika. Namun ia juga teringat semua malam panjang yang telah ia lalui, semua doa yang ia panjatkan agar hatinya tidak dipenuhi kebencian. "Sudah lama berlalu," jawab Raka akhirnya. "Kita semua berjuang dengan cara masing-masing." Kalimat itu bukan basa-basi. Itu adalah hasil dari perjalanan panjangnya. Raka menyadari bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi melepaskan beban yang tidak perlu dibawa. Tak lama kemudian, beberapa orang lain ikut bergabung. Percakapan terasa canggung di awal, namun perlahan mencair. Mereka bertanya tentang kerja keras, tentang kesabaran, bahkan tentang bagaimana Raka bisa bertahan begitu lama tanpa menyerah. Raka tidak menjawab dengan ceramah. Ia hanya bercerita tentang hari-hari biasa, tentang jatuh bangun, tentang memilih tetap jujur saat jalan pintas terbuka. Ceritanya sederhana, tapi justru itulah yang menyentuh. Sore itu, Raka pulang dengan perasaan yang tidak ia duga. Tidak ada kepuasan karena menang atas masa lalu. Yang ada justru ketenangan. Ia telah menghadapi bayangan lamanya dan keluar tanpa luka baru. Malamnya, ia duduk sendirian, menatap langit. Ia menyadari bahwa keberhasilan terbesar bukanlah perubahan nasib, melainkan perubahan hati. Ia tidak lagi hidup untuk membuktikan sesuatu kepada siapapun. Dan justru di saat itulah, rezeki besar berikutnya datang tanpa ia kejar. Hadi menghubunginya malam itu, menyampaikan kabar tentang rencana yang lebih besar. Bukan sekadar tambahan penghasilan, tetapi langkah yang bisa mengubah hidup Raka sepenuhnya. Raka terdiam lama setelah panggilan itu berakhir. Ia menatap gerobak lamanya, tersenyum kecil. "Perjalanan ini hampir selesai," katanya pelan. Tapi pelajaran hidupnya baru saja lengkap. Raka kini siap melangkah ke bab terakhir hidupnya sebagai penjual es potong keliling, bukan untuk meninggalkan masa lalu, melainkan untuk menghormatinya. Dan di depan, puncak rezeki besar itu sudah menunggu. Pagi itu terasa berbeda, meski matahari terbit dengan cara yang sama. Raka berdiri di depan gerobaknya, menatapnya cukup lama.
Gerobak yang telah menemaninya selama 15 tahun itu kini tampak lebih rapi, lebih kokoh, namun tetap sederhana. Bagi Raka, gerobak itu bukan lambang kemiskinan, melainkan bukti keteguhan. Ia menutup gerobak perlahan, bukan untuk berjualan seperti biasa, melainkan untuk menghadiri pertemuan penting. Pertemuan yang dulu tidak pernah ia bayangkan akan menjadi bagian dari hidupnya. Di sebuah ruangan sederhana, Raka duduk bersama Hadi dan beberapa orang lain. Mereka membicarakan kerjasama yang lebih besar, bukan hanya soal angka, tetapi tentang kepercayaan dan tanggung jawab. Raka ditawari peran tetap dalam usaha yang kini berkembang pesat. Penghasilannya tidak lagi bergantung pada cuaca atau seberapa cepat es mencair. Saat mendengar angka yang disebutkan, Raka terdiam. Bukan karena terkejut semata, tetapi karena teringat semua malam saat ia menghitung uang receh dengan cemas. Semua pagi saat ia bangun dengan tubuh lelah, namun tetap melangkah. "Kenapa memilih saya?" tanya Raka jujur. Hadi tersenyum. "Karena 15 tahun kamu membuktikan satu hal, kamu bisa dipercaya." Rezeki besar itu akhirnya nyata. Raka tidak lagi harus mendorong gerobak keliling setiap hari. Ia bisa menyewa tempat kecil, menata usahanya dengan lebih tenang. Ia mampu memperbaiki rumah kontrakannya, hidup lebih layak, dan menabung untuk masa depan. Namun yang paling mengharukan bukanlah perubahan materi, melainkan perubahan cara orang memandang pekerjaan yang dulu mereka hina. Raka tetap menyimpan gerobaknya. Ia tidak menjualnya, tidak pula membuangnya. Gerobak itu ia rawat sebagai pengingat dari mana ia berasal. Suatu hari, Raka kembali melewati jalan yang dulu sering dipenuhi tawa meremehkan. Kali ini, orang-orang menyapanya dengan hormat. Namun Raka hanya tersenyum, tidak berubah. Ia menyadari satu kebenaran penting. Rezeki besar tidak datang untuk membalas hinaan, melainkan untuk menguji kerendahan hati. Di malam yang tenang, Raka duduk sendirian, mengingat perjalanan panjangnya. 15 tahun bukan waktu yang sia-sia. Semua luka, hinaan, dan kesabaran telah membentuk dirinya menjadi manusia yang utuh. Ia berdoa dengan suara pelan, penuh syukur. Bukan karena telah berhasil, tetapi karena tidak pernah menyerah. Film ditutup dengan Raka berdiri di depan gerobaknya, tersenyum damai. Kamera perlahan menjauh, meninggalkan pesan yang sederhana namun kuat. Tidak ada pekerjaan yang hina. Yang hina adalah sikap meremehkan perjuangan orang lain. Dan kesabaran, jika dijaga dengan jujur, pasti menemukan jalannya sendiri.